Kali ini kita kembali melanjutkan manga dari Aoba no Basket. Setelah pertemuan dengan Akahoshi, membuat Aoba menjadi termotivasi apalagi ingin mengalahkan Akahoshi yang sudah menjadi pemain basket luar biasa. Nah, sekarang waktu berlalu di mana Aoba menginjak masa SMA dan tujuan dia ingin bertarung lagi dengan Akahoshi, dan pertama-tama Aoba ingin meraih posisi line up terlebih dahulu. Bagaimanakah kelanjutannya? Langsung aja kita bahas. Aoba yang sekarang sudah SMA memilih ke sekolah Seirai yang dimana klub basketnya pencapaian tertinggi itu menjadi 4 besar di prakualifikasi Interhigh tahun lalu. Sebelumnya bukan sekolah unggulan, tapi 4 tahun lalu dengan kedatangan pelatih barunya, tim Seirai mengubah peta kekuatan klub-klub basket SMA di Tokyo. Dan di hari pertama Aoba dan yang lainnya latihan berlari, terlihat anak baru ketinggalan oleh 2 orang kakak kelas. Mereka lari interval selama 12 menit disambung dengan lari santai dan cepat. Dan ini salah satu menu latihan lari dari Seirai, dan anak kelas 1 pun pada kelelahan dan merasa berat. Namun nyatanya ini latihan ringan karena ini hari pertama. Dan sebenarnya ada satu set lari lagi selama 24 menit berlawanan arah. Tentu saja anak kelas 1 pun terkejut mendengar hal itu. Namun mereka heran kenapa kakak kelas mereka berjalan santai banget. Hanya karena perbedaan setahun, kenapa ini begitu berbeda. Nah, mereka pun mendengar suara pantulan bola basket di gedung olahraga. Dan sepertinya para senior sudah mulai berlatih. Dan faktanya di sekolah SMP Aoba itu nggak banyak anggota tim basket. Dan melihat banyak orang di SMA Seirai membuat dia berpikir ini seperti sekolah yang kuat dan aku ingin berlatih. Namun Aoba terkejut karena mereka nggak di dalam gedung olahraga, melainkan di luar lapangan basket. Sempanya menjawab karena tim basket banyak anggotanya, hanya tim A dengan calon starting line up dan tim B aja yang bisa menggunakan gedung olahraga. Aoba pun terkejut mendengar itu dan berkata, lalu apa kami tidak akan diawasi oleh pelatih? Apa cuma latihan fisik dan tidak akan ada latihan yang serius? Aoba yang protes pun tiba-tiba ditarik oleh sempanya. Sempanya kesel karena baru hari pertama udah pengen masuk starting line up. Jangan anggap remeh basket SMA. Temannya pun memberitahu buat berhenti memarahi Aoba dan berkata bahwa jika kami memerlukan seseorang sebagai pemain handal, sudah pasti dia tidak ada di luar sini. Para siswa tahun pertama yang datang dengan rekomendasi dari perekrutan sudah bermain basket sejak sebelum masuk SMA. Pada dasarnya, dalam banyak tim kuat yang hanya merekrut anggota melalui perekrutan. Di Seirai semua siswa biasa bisa bergabung dengan klub dan berlatih. Apakah kau menganggap ini kesempatan atau ketidakadilan? Itu terserah padamu. Dan para senpai pun memperkenalkan diri, yaitu Doge Natsume kelas 2 posisi guard dan Onuma Kenji kelas 2 posisi forward. Peran kelas 2 ini sebagai penanggung jawab pelatihan dan menginformasikan kondisi masing-masing pemain ke pelatih. Jika kalian ingin naik ke tim B, lakukan dengan serius. Nah, para kelas 1 pun selesai dengan latihan dasar mereka dan si Aoba terlihat nggak mood gitu. Ada orang yang tiba-tiba bicara ke Aoba dan ternyata dia adalah rekan satu tim di klub basket SMP-nya, yaitu Keisuke Takanari. Dia sih ngasih tahu Aoba buat jangan nantangin kakak kelas dan jangan terburu-buru. Dan kelas 1 yang lainnya pun berpikir Aoba mungkin bisa ke tim B lebih cepat karena tingginya. Namun Aoba malah terlihat nggak seneng mendengar hal itu. Lalu dia bertanya, apa kalian puas dengan hal ini dan kenapa kalian datang ke sini? Mereka pun menjawab ingin menjadi lebih baik dan ingin dilatih oleh pelatih Seirai. Dan mereka balik nanya kenapa Aoba terburu-buru begitu. Dan Aoba menjawab, aku ingin mengalahkan Akahoshi.
Semuanya pun pada terdiam dan kaget apa yang dimaksud Aoba itu Akaoshi Reo dari Fukuoka. Dengan kata lain kan mereka itu juara nasional. Dan Aoba terkejut lalu menjawab kalau gitu dia ingin juara nasional. Dan lagi-lagi perkataan Aoba membuat semua orang terdiam kembali. Keisuke pun mencoba merubah topik dan memberitahu bahwa dia dan Aoba itu lulus satu sekolah dengan Akahoshi. Dan motivasi Aoba untuk bermain basket juga berasal darinya. Tapi ya Aoba sendiri terlihat bingung juga dengan situasinya. Dan ketika pulang Aoba masih berpikir apa sekolah Seirai seperti ini kondisinya. Bahkan kita melakukan di luar ruangan. Karena tahun pertama fokusnya pembentukan tubuh, Aoba bertanya-tanya apa ini sungguhan, sampai kapan kita harus begini. Dan ketika di perjalanan keluar, dia mendengar suara pantulan bola basket dari gedung olahraga. Dan ketika dia mengintip, Aoba terkejut. Dia melihat seseorang yang berlatih menggunakan warna jersey tahun pertama. Aoba pun langsung paham bahwa orang itu salah satu pemain rekomendasi. Dan dia terkejut melihat pergerakan dari orang tersebut. Aoba sendiri berpikir itu luar biasa. Cara dia mengolah bola benar-benar hebat, apalagi dia juga tahun pertama. Nah, tiba-tiba Aoba menghampiri orang tersebut dan menyapanya. Dia pun memperkenalkan diri, namun orang tersebut malah menghindari Aoba dan berkata jangan mendekat. Aoba pun seketika kesal dan ingin menghajarnya, tetapi orang tersebut berkata jangan berdiri di dekatnya. Dan ternyata dia itu benci semua orang tinggi, makanya dia nggak mau Aoba deket-deket. Orang tersebut bernama Hanazaki Noah. Dia pun kesal karena Aoba sempat tertawa. Dia juga meremehkan Aoba yang cuma punya tinggi badan doang, bahkan dia mengejek Aoba sebagai Dekunobo. Tentu Aoba pun kesel juga, namun di sisi lain Aoba senang karena ini pertama kalinya dia berhadapan dengan seseorang yang begitu tulus dan berbicara dengan jujur. Aoba pun tiba-tiba merebut bola dari Nao dan tentu membuat Nao kesal akan hal itu. Dan tiba-tiba Aoba menunjukkan kemampuannya kepada Nao dan langsung melakukan dribbling, bahkan melakukan slam dunk di hadapan Nao. Kayaknya sih Aoba kesal karena perkataan Nao yang menyebutnya nggak bisa berlari dan tidak punya keterampilan. Aoba pun berkata jangan meremehkanku. Nao pun hanya terdiam dan berkata seru juga, kalau begitu apa kau serius? Namun tiba-tiba ada orang yang masuk ke gedung olahraga membuat Aoba terkejut karena yang datang adalah anggota tim A klub basket Seirai. Aoba tentu terkejut baru pertama kali melihat anggota dari tim A, dan anggota tim A pun bingung siapa Aoba. Perkenalkan 3 orang dari tim A, yaitu Shiga Izumi kelas 3 posisi center, wakil kapten Tachibana Tsukito posisi guard, dan kapten tim Hinagayo kelas 3 posisi forward. Mereka pun bertanya siapa Aoba. Aoba pun memperkenalkan diri dan tim A terkejut kenapa bisa tim C masuk ke gedung olahraga. Namun tiba-tiba salah satu orang bertanya sepatu yang dikenakan Aoba. Aoba pun menjawab dia tadi ingin menyentuh bola sebentar dan memakai sepatu yang dia temukan di dekat pintu sampah. Semua orang pun terkejut dan Aoba berkata akan menangani pembuangan sepatunya. Semua orang pun tertawa karena ternyata sepatu tersebut milik Izumi. Dia pun marah sambil memegang wajah Aoba. Semua orang pun ngakak dengan kejadian tersebut. Bahkan si Nao pun nahan ketawanya dan Aoba meminta maaf. Izumi pun bertanya nama dan tinggi Aoba. Dia adalah Aoba Taiju, tingginya 200 cm. Izumi pun mengambil sepatunya dan berkata tim C siswa tahun pertama jangan masuk ke gedung seenaknya. Bukan hanya mereka yang masuk lewat rekomendasi, setiap orang berjuang dan berusaha untuk sampai di tempat ini. Kalau sudah paham
Ilham segeralah pergi. Aoba pun agak takut dengan Izumi dan berkata iya. Namun ketika anggota tim A ingin pulang, si Aoba ini terdiam dan merasa ada yang mengganjalnya. Dia pun berkata dalam hatinya, ternyata sama saja dengan kelas 3. Kapan aku bisa bicara lagi? Dan Aoba pun memberanikan diri dan berkata, apa tujuan dari Seirai dengan ekspresi seriusnya? Aku baru bergabung hari ini dan sedikit merasa cemas. Dan anggota tim A yang mendengar Aoba langsung terlihat marah. Ada salah satu orang yang kesal tapi dihentikan oleh kapten. Dan kapten menyuruh Aoba untuk melanjutkan apa yang ingin dia bicarakan. Aoba lalu berkata, aku ingin menantang untuk menjadi yang terbaik di Jepang. Itulah sebabnya aku berada di sini. Apa aku bisa percaya pada Seirai? Setelah itu Aoba pun merem karena takut diomelin, tetapi para anggota tim A pada diem. Lalu sang kapten berkata seperti yang diharapkan, semakin banyak orang yang bergabung, jika semua orang mengejar tujuan yang sama itu akan sulit. Meski begitu, kita tidak bisa menciptakan kesetaraan yang mutlak. Kami menerima banyak anggota karena mereka harus saling berkompetisi untuk bertahan di tim, karena tim yang kuat itu penting. Namun akhir-akhir ini ada perbedaan motivasi antara tim A dan B serta di bawahnya. Tidak ada semangat untuk menjadi pelindung dan membawa mereka ke suatu tempat. Dan tiba-tiba Izumi berkata kepada Aoba, ayo saling bertabrakan. Kayaknya sih ini memang sifatnya Izumi. Tentu Aoba pun terkejut apa yang dikatakan Izumi, dan Izumi berkata lakukan saja. Datanglah dengan penuh semangat. Setelah itu Aoba pun mengiyakan Izumi dan bersiap untuk menabrak Izumi. Ketika Aoba siap-siap dan menabrak Izumi, yang mengejutkan malah Aoba yang terpental, bahkan sampai terpental jatuh di lantai. Aoba sendiri terkejut karena dia merasa nabrak mobil. Lalu Izumi berkata, menjuarai kejuaraan nasional, apakah ada tujuan lain selain itu? Jika kau benar-benar sudah siap, segera buktikan kemampuanmu dasar pecundang. Aoba yang seperti ditekan, mungkin dibully, namun menengok ke belakang. Namun entah kenapa Aoba malah bersemangat seperti jiwanya membara setelah kejadian tersebut. Setelah kejadian itu, besoknya para kelas 1 masih melakukan menu latihan lari. Mereka pun gak bisa mengejar Aoba yang sedang bersemangat karena berlari sangat cepat. Setelah tiba dan selesai, anak kelas 1 mencari Aoba. Dan yang mengejutkan, si Aoba nyari gara-gara lagi sama Kenji sempainya kelas 2. Tentu hal itu membuat temannya terkejut melihat Aoba menantang kelas 2. Aoba berkata bahwa jika aku berhasil mengalahkan para senior yang masuk ke dalam line up dan bangku cadangan, apakah aku berhak menggunakan lapangan indoor? Kenji pun seperti sudah pasrah dan harus mengajarkan sopan santun ke kelas 1. Dan dia panik karena melihat ekspresi dari Natsume. Natsume berkata, aku juga ingin mencoba menguji dia. Namun Natsume tidak jadi marah, berkata bahwa mereka nggak punya kewenangan membuat keputusan seperti itu. Tapi aku akan memberitahu pelatih tentang hal ini. Dan tiba-tiba pelatihnya pas banget nongol. Semua orang pun terkejut kedatangan pelatih dari Seirai dan dia bernama Iori Susuke. Dia berkata suka dengan orang yang bersemangat karena tidak ada yang mendorong orang yang berada di bawah, tim tidak akan menjadi kuat. Tapi dengar, tidakkah kalian merasa bodoh berusaha menantang perbedaan kekuatan tanpa menyadarinya? Ya, Aoba pun marah dengan sindiran tersebut dan berkata hanya berlari di luar tanpa bermain, Bapak bahkan tidak tahu apa-apa. Namun pelatih tersenyum berkata, itu benar. Meskipun aku belum melihat permainan kalian, aku bisa melihat perbedaan antara tahun kedua dan pertama dengan melihat cara berjalan.
Semua kelas 1 pun terkejut mendengar hal tersebut. Apakah kalian tahu apa artinya fisik yang kuat dalam basket? Dia pun mencontohkan Natsume yang badannya kurus, tapi bukan berarti mereka tidak latihan dengan keras. Kekuatan, kecepatan, stamina, dan daya ledak dalam basket, semua aspek kebugaran tubuh dibutuhkan. Namun kekuatan otot sebenarnya bukanlah hal yang terlalu penting. Yang harus diperhatikan adalah keseimbangan tubuh. Dalam kontak fisik, berlari, atau pertarungan udara, pada setiap situasi, apakah kalian bisa menjaga dan mengendalikan tubuh kalian dengan baik? Sebagai seorang pemain basket, tubuh kalian setidaknya bisa berkompetisi dapat diketahui dari cara berjalan kalian. Pada titik ini, kelas 1 masih belum bisa berjalan dengan baik atau mempertahankan postur yang benar. Dan yang buruknya lagi, kalian tidak menyadari itu. Dengan kata lain, menurutku kalian belum bisa disebut sebagai pemain basket. Pada dasarnya senior kalian awalnya sama seperti kalian, namun dalam 1 tahun ini mereka telah berlatih dengan giat. Tubuh mereka saat ini adalah hasil dari kerja keras mereka. Entah itu sebagai anggota baru atau lama, pernyataan yang meremehkan usaha rekan setim tidak akan kami maafkan. Semua kelas 1 bahkan Aoba pun gak bisa membantah perkataan pelatih dan berpikir, apakah kita benar-benar memulai dari posisi yang sejauh ini? Tetapi si Aoba malah berkata luar biasa. Tentu semua orang terkejut mendengar Aoba. Bahkan Aoba malah terlihat senang dan menjadi bersemangat. Hal itu membuat semua orang tambah terkejut. Bahkan pelatih pun tersenyum berkata ada perubahan rencana hari ini pertandingan antara tahun pertama dan tim B. Berdasarkan hasilnya kami akan mempertimbangkan kenaikan ke tim B. Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku menyukai orang-orang seperti dirimu. Orang-orang yang menjadi tonggak akan memberikan ketegangan dan energi bagi tim. Tapi pada saat yang sama kau juga seperti bom yang bisa merusak tim. Ini kesempatanmu, lakukan dan buktikan dengan hasil. Namun jika kau kalah maka kau tidak akan diizinkan masuk ke dalam gedung olahraga lagi. Pelatih berkata, karena ini tindakan khusus, aku mengatakan karena kau punya tekad untuk menghadapinya. Kelas 1 pun bengong dan Aoba mengepalkan tangannya menjawab iya. Dengan ekspresinya yang berapi-api, Aoba berkata tentu saja tolong lakukan itu. Dan tentu Kenji dan Natsume pun sama nggak ingin diremehkan anak kelas 1. Pada akhirnya kelas 1 benar-benar ada di gedung olahraga. Bahkan baru hari kedua mereka langsung bermain latih tanding melawan kakak kelas. Namun pelatih berkata bahwa mereka yang ingin bermain di pertandingan ini akan tetap sama seperti syarat Aoba, yang dimana mereka nggak akan boleh masuk ke gedung olahraga lagi jika kalah. Tentu semua kelas 1 terkejut dan Aoba mencoba bicara. Aku yang mengatakan hal egois ini, jadi biarkan aku yang menghadapi risikonya. Tapi pelatih menjawab, apa kau pikir bisa menang tanpa bersaing dalam tim yang tidak memikul beban yang sama? Kemampuan dan prestasi bukanlah yang relevan. Pertandingan ini juga mendadak bagi tim B, tapi bertarung demi merebutkan tempat setiap hari. Jika tidak semua orang berusaha untuk menang dalam pertandingan ini, maka itu hanya buang-buang waktu. Pelatih pun nggak memaksa kelas 1 dan jika kekurangan orang, pertandingan ini akan dibatalkan. Tentu para kelas 1 pun mulai ragu karena risiko yang akan mereka terima. Ya, mereka juga pikir-pikir apalagi melawan senior sekolah unggulan dengan tahun pertama yang baru masuk, peluangnya akan tipis. Namun tiba-tiba ada bola yang mengarah ke Aoba secara tiba-tiba ketika dia melamun. Semua orang juga terkejut, apalagi orang yang ngelempar bola udah menghilang di belakang dan ternyata dia sudah ada di belakangnya Aoba.
Hal itu membuat Aoba sontak kaget dan tentu anak kelas 1 lainnya juga karena orang tersebut baru saja melempar bola dan tiba-tiba langsung berada di belakang Aoba. Dan orang tersebut bernama Kashiwa Seta dan faktanya anak kelas 1 lainnya mengenali Seta yang dimana dia alumni sekolah Seto yang tampil di turnamen nasional. Dia bicara ke Aoba, meskipun aku tidak benar-benar keras kepala, aku juga ingin naik dengan cepat, malah dia merasa situasinya menjadi seru. Tapi aku tidak bisa ikut dalam pertandingan ini karena tidak punya alasan untuk bertaruh padamu. Dan tiba-tiba dia mengambil bola dari Aoba sambil berkata dia itu seorang guard. Dia pun menunjukkan kebolehannya dan berkata aku percaya pada kecepatan dan dribelku. Singkatnya, kapanpun aku bisa memecah pertahanan lawan. Seta pun memberitahu Aoba bahwa sekolah Seirai tahun lalu line up-nya rata-rata tinggi badan 178 cm. Tim yang menjadi sorotan nasional tapi punya tinggi yang pendek. Jadi mereka selalu bertarung dengan kaki dan keterampilan dan itulah kenapa Seta memilih Seirai. Aku ingin bermain basket sesuai dengan yang aku inginkan. Dan dia pun bertanya ke Aoba, apa senjatamu? Apa hanya tinggimu saja? Dan apa kau bisa bertahan di Seirai? Aoba pun terdiam dan mengambil bola dan dia juga mengakui bahwa Seta luar biasa. Mengirimkan umpan yang pas kepadanya dan dalam sekejap sudah berada di belakang Aoba. Aoba pun menunjukkan dribblenya dan membuat semua orang terkejut. Untuk seorang center ternyata Aoba cukup baik. Dan tiba-tiba Aoba meminta Kashiwa buat angkat tangan kanannya dan berdiri. Dan ternyata kemampuan dribble Aoba itu diajarkan langsung oleh Akahoshi. Aoba pun dulu sempat bertanya, Akahoshi juga tinggi dan besar kok bisa baik dalam dribble maupun melempar. Dan Akahoshi bilang saat itu bahwa dia banyak menonton video tentang posisi center dan point guard. Aoba pun terkagum dan begitu seru jika melihat permainan dari Akahoshi. Dan dia bertanya lagi apa yang aku harus lakukan untuk mencapai hal seperti itu. Dan tiba-tiba Aoba entah kenapa pergi ke hadapan pelatih Iori. Tentu semua orang bingung apa yang dilakukan Aoba dan yang mengejutkan, Aoba melakukan pas yang sangat cepat dan keras pas di mukanya pelatih menuju Kawashiba. Hal itu pun membuat pelatih Iori terdiam merasakan hembusan angin dari operan Aoba. Dan Seta juga terkejut menerima bola yang sangat cepat dari Aoba. Aoba pun berkata bahwa dia bukan hanya besar saja, ada seseorang yang mengatakan itu padaku dan aku ingin menjadi pemain yang melampaui orang itu. Itu adalah tujuanku dan aku tidak bisa hanya diam menunggu. Aku tahu ucapanku itu gila. Dan Aoba menunduk ke Seta berkata, pinjamkan aku kekuatanmu. Tetapi Seta menjawab dengan muka menolaknya, aku benar-benar tidak ingin melakukannya. Aoba pun seketika terdiam karena ditolak dan di saat itu juga Seta memberikan bola kepada Aoba. Berkata karena sepertinya ini menyenangkan, aku akan ikut. Aku akan bermain dengan Taijo. Dan tentu saja aku juga ingin maju. Kejadian tersebut membuat kelas 1 yang lainnya ikut memberanikan diri juga untuk ikut dalam pertandingan. Namun terlihat si Keisuke cuma diem aja. Anak kelas yang berani ikut pertandingan membuat Aoba pun terkejut dengan hal itu dan tentu membuat pelatih Iori tersenyum. Pertandingan akan dimulai dalam 3 menit dan Kenji pun kesal karena anak kelas 1 terlalu nekat dan seenaknya menghampiri pelatih dan melakukan umpan yang hampir mengenai wajahnya. Pelatih Iori pun mendengar pembicaraan Kenji dan Natsume. Berkata meskipun dari jarak itu umpan yang kuat dan stabil beralih dari gerakan lain dan cepat mencapai sasaran. Mempilih titik itu bukanlah untuk memancing atau mengacaukan, melainkan jendela umpan. Area di sebelah wajah atau bawah kaki di mana manusia tidak bisa merespon dengan cepat. Kuat, cepat, dan tepat adalah dasar dari umpan. Tetapi aku melihat bahwa Aoba
Aoba sangat fokus pada hal itu. Dan sifat yang paling penting untuk berkembang menjadi pemain yang baik dalam memberikan umpan adalah keberanian. Meskipun teknik umpan bisa diasah melalui latihan, rasa mengirimkan assist dalam pertandingan hanya bisa dikembangkan dalam situasi nyata. Tapi memiliki keberanian untuk tetap mencoba tanpa takut pada kegagalan adalah hal yang penting. Dan pelatih Iori berkata dalam hatinya, si Aoba ini dalam situasi tadi berani menghadapinya seperti itu dan dia punya semangat yang bagus. Aoba yang melihat temannya ikut dalam masalahnya kayak merasa salah gitu. Dan dia mengingat momen saat pertama bertemu Akahoshi yang dimana dia masih berpikir tentang tinggi badannya. Namun setelah bertemu Akahoshi, bagi Aoba makna basket telah berubah. Dan pasti mereka juga basket juga pasti sama seperti aku sekarang. Ya, Aoba pun bengong memikirkan perkataan pelatih soal apa kau bisa menang jika bermain tanpa memikul beban yang sama. Dan ketika rekannya memanggil Aoba yang sedang bengong, Aoba berkata dalam hatinya, aku akan membuat mereka menang, dan berkata, aku tidak bisa kalah, itu yang aku pikirkan. Dan tentu saja terlihat anak kelas 2 pun gak mau diremehkan kelas 1. Dengan itu, pertandingan antara tim B melawan kelas 1 latih tanding dimulai. Namun sayangnya chapter sudah selesai di sini. Tentu chapter selanjutnya kita bakal melihat pertandingan antara tim B dan kelas 1. Mungkin aku kasih tahu aja dulu kali ya posisi dari masing-masing tim. Tim kelas 1, Aoba Taiju sebagai center, Kawashiba Seta sebagai guard, Araki Ryo forward atau pemain depan, Mikashima Jun guard power, dan Kusunoki Odaru forward. Bagian tim B, Doge Natsume sebagai guard, Aonomu Kenji center, Ikawayu guard forward, Nozaki Yoshita forward, dan Inoka Ryo penyerang juga. Dan itulah pembahasan kita kali ini. Yang pasti tunggu saja kelanjutan dari Aoba no Basket selanjutnya. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang, entah